Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, sekolah di SMKN 1 Majalaya, kelas 10 TITL 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya listrik dan tentang K3. K3 itu dari singkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, efek sengatan listrik. Efek sengatan listrik ini ada dibagi dua. Yang pertama ada jarak aman, yaitu 1 mA atau kurang. Nah, ini itu tidak berasa atau tidak sakit. Dan yang kedua ada 1 sampai 8 mA, sengatan sedikit terasa tetapi tidak mematikan. Dan yang kedua yaitu yang berbahaya, 8 sampai 15 mA, sengatan terasa sakit tetapi bisa melepaskan diri. Kesadaran pun tidak hilang. 15 sampai 20 mA, sengatan sakit, kesadaran bisa hilang dan tidak bisa melepaskan diri. What's with all the mess? Why didn't you clean up after finishing the work? You didn't put things away last time. Definitely not me. Wait, test for electricity first. Relax, 10 years in the trade has taught me everything. Oh no, he was electrocuted. I'll save you. That was such a close Kan call. diri. 20 sampai 50 mA, kesakitan, sesak bernapas, dan kesadaran pun bisa hilang. 100 sampai 200 mA, kondisi mematikan langsung dan susah ditolong. 200 atau lebih terbakar dan jantung berhenti berdetak. Poin kedua, sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Sentuhan langsung adalah bahaya pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Yang kedua, poin ketiga yaitu kebakaran karena listrik. Di antaranya pembenahan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, kebocoran instalasi, listrik statik, sambaran petir. Poin keempat, ketentuan untuk berbagai dan instalasi khusus. A. Ruangan kerja listrik. Di antaranya pengawas ahli, cukup luas melakukan pemeriksaan, penerangan yang baik, lantai, dinding, atap, bahan tidak mudah terbakar, di udara terbuka. Bekerja pada keadaan tidak bertegangan, yaitu dilakukan pemeriksaan tegangan, perlengkapan harus dibumikan, surat pengawasan bagi petugas pembahasan tegangan. B. Ruang kerja terkunci. Nomor 1, tidak boleh dipasang mesin, pesawat, instrumen ukur, dan perlengkapan lain yang setiap hari dilayani. Kedua, pintu jalan masuk diatur secara demikian hingga pintu membuka keluar, dibuka dari luar menggunakan kunci, dibuka dari dalam tanpa kunci. Nomor 3, memasuki kerja listrik, izin dari petugas berwenang, paling sedikit 2 orang, sehat jasmani dan rohani, berpakaian lengkap, tetap waspada, membuka dan memakai APD. Yang terakhir, memperhatikan rambu-rambu. Poin kelima, bekerja di dekat isolasi yang bertegangan. Pertama, perhatikan jarak minimum aman. Kedua, perlengkapan halus bebas dari isolasi atau imbas dan kebocoran. Ketiga, dilarang menggunakan pengukur logam. Keempat, dilarang menggunakan tangga kayu yang diikat
batang logam. Poin keenam, pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan listrik, penolong harus mengamankan diri terlebih dahulu untuk menghindari pengaruh arus listrik. Kalian harus berada pada papan kering, kain kering, alat yang serupa itu yang penting kering. Dan itu pun tidak boleh logam, seperti kayu dan karet. Jika tidak memungkinkan kedua penolong, dibalut dengan kain kering atau pakaian kering atau bahan serupa itu, kertas atau karet. Pada saat membersihkan penolong harus menjaga diri agar tidak bersentuhan langsung dengan benda logam. Poin ketujuh, cara membebaskan penderita dari aliran listrik. Yang pertama, penghantar dibuat bebas dari tegangan dengan memutuskan saklar. Yang kedua, penderita ditarik dari tempat kecelakaan. B. Berikan pertolongan medis secepatnya. Poin ke-8, infeksi ketika. Tipe infeksi yang pertama, ongoing infection. Supervisor melakukan infeksi terus-menerus pada saat operasi. Few moments later. At risk in serious violation of the regulations on live work. When the PT cabinet is not completely powered off, live working is the main cause of the accident. Yang kedua, pre-operation inspection, yaitu pemeriksaan awal sebelum operasi dilakukan. Yang ketiga, periodical inspection, pemeriksaan berkala, dilakukan secara berkala. Poin ke-9, pelaksanaan inspeksi oleh peraturan, dilakukan oleh setiap karyawan pada area kerjanya masing-masing. Yang kedua, hal yang harus dilakukan inspeksi adalah kondisi lingkungan, keadaan peralatan mesin, atau metode kerja. Yang keempat, dilakukan seseringnya agar kondisi berbahaya tidak muncul. Poin yang terakhir adalah poin ke-10. Rambu-rambu ketiga memiliki peran untuk meminimalisir tegangan atau terjadinya kecelakaan. Sebab rambu-rambu ketiga memiliki banyak kegunaan. Di antaranya mencegah kecelakaan kerja, memberikan peringatan.